kasih-Mu, semakin mengenal-Mu, mengenal kuasa-Mu dan kebenaran. Bapa yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berkatilah firman-Mu, berkatilah kami semua, dan kehendak Allah ada tempat ini, biar nama Tuhan dimuliakan di tempat ini, dan kami percaya Allah melawat kami di dalam nama Yesus. Yang percatakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita orang percaya dikatakan seperti seekor raja wali? Betul saudara? Seperti seekor apa? Kenapa tidak seperti burung emprit? Karena kalau burung emprit kena angin langsung kabur, betul? Kenapa tidak seperti ayam aja, anak ayam? Karena kalau ayam begitu ada angin ribut langsung petok-petok, betul? Langsung berkaok-kaok. Tetapi orang percaya dikatakan seperti Raja Wali. Dan tentang Raja Wali ditulis berapa kali di Alkitab. Kenapa tidak ditulis kanguru, betul? Tetapi seekor Raja Wali. Ini penting sekali. Kita orang percaya seperti seekor Raja Wali. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya itu perjanjian lama, yang buka perjanjian baru bertobat. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah engkau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29 sudah baca? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara perhatikan, anak muda kalau lari walaupun orangnya perkasa, kira-kira jarak 20 kilo pasti lemes, betul? Siapa yang 20 kilo lari kencang tanpa lemes, angkat tangan. Pasti semua lemas, pasti mengalami lelah, betul? Sekalipun anak muda. Tetapi Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya Tuhan, seperti seekor Raja Wali. Nah ini penting tentang Raja Wali. Raja Wali adalah seekor burung yang memiliki mata yang sangat tajam, betul? Seperti mata saya. Saudara perhatikan mata saya. Lumayan juga ya. Katanya mata saya ini tajam. Apa betul sih? Ada orang tuh tanya sama saya, mata sih serem amat sih gitu. Saya mata saya ini lagi. Seekor Raja Wali memiliki mata yang tajam dan memiliki sayap yang lebar, dan ada minyak di dalam sayap Raja Wali. Saya beritahu supaya apa? Pada waktu hujan, supaya dia tidak terlalu basah airnya sehingga jatuh, ya kan? Pasti ada minyak dalam bulu-bulunya untuk melindungi sewaktu-waktu ada hujan, betul? Ada minyak. Dan seekor Raja Wali memiliki cakar yang kuat, betul? Cakar yang kuat. Tidak ada Raja Wali yang kakinya buntung, tidak ada.
pasti cakar-cakarnya kuat, tidak cakar-cakar yang sudah rontok atau ompong, nggak mungkin. Pasti cakarnya apa? Kuat, dan paruhnya pun juga kuat. Dan Raja Wali memiliki keunikan, semakin ada angin kencang semakin membumbung tinggi, betul? Dan dia memiliki mata yang tajam. Saya beritahu, kenapa orang percaya digambarkan seperti seekor Raja Wali. Kita harus memiliki mata rohani, yaitu visi yang tepat. Kadang orang Kristen hanya percaya Tuhan tapi tidak punya visi. Misalnya gini, mari mimpin pujian, saya ini suara cemplang. Udah cemplang, kecil lagi. Setelah kecil, saya sendiri pun dari keluarga yang miskin dan semua serba kecil. Berarti dia tidak memiliki keyakinan, betul? Seperti saya, walaupun kecil, nyanyi nekat. Pokoknya modal nekat. Nah, seseorang harus memiliki mata yang tajam. Artinya apa? Memiliki visi yang ada. Seseorang hidup harus memiliki tujuan, betul? Kalau orang hidup tidak punya tujuan, hidup tak mau mati segan, betul? Saudara perhatikan, orang stres itu kebanyakan pertama banyak masalah, tapi ada orang stres karena tidak punya kesibukan, betul? Tidak ada kerjaan jadi stres. Setelah stres namanya sarno, sarape keno, betul? Jadi saya beritahu, seseorang dalam hidup ini harus memiliki apa? Tujuan. Tuhan ingin kita seperti Raja Wali. Pada waktu dia terbang, dia tahu tujuan kemana dia mau terbang. Kalau Raja Wali buta kan dia bingung mau cari apa, benar? Dia memiliki mata yang tajam, mata yang itu mencari tujuan. Ingat, kita orang percaya harus memiliki suatu tujuan. Tujuan hidup saudara itu apa? Saudara menemukan panggilan Allah di dalam hidup saudara. Saya beritahu, di dalam setiap orang percaya Allah memanggil kita. Baik saudara sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai anak muda untuk menjadi pelayan Tuhan atau menjadi pemberita Injil atau menjadi pendoa syafaat, pasti Allah memanggil saudara bukan karena saudara nganggur, betul? Tapi Allah punya suatu tujuan. Saya beritahu, dan Allah ingin kita mengarahkan mata rohani kita ke dalam suatu tujuan yang pasti. Tak beritahu, seorang bisa memiliki kekuatan semangat bila dia memiliki tujuan, betul? Kalau seseorang tidak ada tujuan, hidupnya itu entah bagaimana. Tidak ada tujuan itu orang patah semangat, betul? Betul? Misalnya saudara menghidupi anak, pasti punya tujuan supaya anak itu bisa memiliki masa depan, betul? Ada suatu tujuan. Kalau saudara tidak ada tujuan dalam hidup ini, saudara, arah saudara, pandangan saudara itu akan kabur, betul saudara? Betul? Saya beritahu, waktu Tuhan panggil saya hanya memiliki satu tujuan, yaitu apa? Tuhan, kalau Engkau panggil aku, panggillah. Saya ngomong, Tuhan, kalau Engkau panggil, panggillah. Apa yang jadi panggilan saya? Tuhan ngomong, Engkau akan menjadi penginjil. Saya ngomong, apalagi Tuhan? Dan engkau akan menjadi merintis untuk menjadi pengusaha. Oh, berarti saya tahu panggilan saya bukan pendeta. Karena kalau kita memaksakan panggilan yang bukan panggilan kita, rambut bisa rontok. Itu nyetak dadi kere. Betul? Tapi kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, panggilan ilahi, Allah berjanji Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mencapai tujuan. Betul? Jadi saudara saat ini harus tahu panggilan Allah di dalam hidup saudara, yaitu tujuan yang pasti. Betul? Saudara harus punya visi. Ingat itu. Apa saudara? Visi. Apa adalah tujuan? Kemana saudara mau melangkah?
Seperti saudara, kalau bisnis kerja tidak ada tujuan, hanya terima gaji, itu rasanya itu lain, betul? Tidak ada kemajuan, kerja seakan-akan kok kayak gini-gini toh, betul nggak? Kalau tidak ada tujuan. Tapi kalau saudara punya tujuan, pasti ada semangat. Kenapa Tuhan nyuruh kita seperti Raja Wali? Yaitu kita dalam hidup ini harus punya apa? Tujuan. Kalau saudara hidup tanpa tujuan, kasihan saudara. Saudara akan menjadi PTLN, pengangguran teknik lontang-lantung. Bingung mau kemana? Jalan hanya gini toh. Oh, kenapa aku ditakdirkan seperti ini? Nangis. Kenapa aku ditakdirkan? Saya beritahu, jangan hidup menyesali karena masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa terulang kembali, betul? Tetapi pandanglah suatu tujuan untuk ke depan. Tuhan ingin supaya umatnya seperti seekor Raja Wali memandang ke depan. Kan tidak mungkin Raja Wali kalau terbang langsung gini, nengkok itu jatuh. Kan sih dia terbang dulu, arahkan gini sambil berkeliling. Ada tujuan. Tidak mungkin tambah tujuan langsung belok, betul nggak? Dia ada tujuan mana? Pertama. Dan yang kedua, seperti apa? Bulu Raja Wali. Bulu Raja Wali pasti ada minyaknya. Yaitu orang Kristen harus memiliki minyak urapan di dalam dirinya. Tapi ingat, bukannya minyak sak gendul-gendul, bukan. Sak botol-botol, bukan. Artinya diurapi Tuhan. Karena dengan urapan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi jangan saudara ekstrim seperti ini. Ada yang ngomong, kan ada minyak yang dijuain pendeta, setelah dijuain setiap hari pakai minyak. Seperti seekor Raja Wali diturunkan dan kasih minyak urapan. Saya dikasih sendiri, obrol. Itu namanya ada yang gitu di sini. Langsung ujung. Kan ada mau pulang pakai minyak seperti Raja Wali yang berbulu bersayap ini. Itu bukan minyak seperti itu, tapi minyak dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Saudara, apa saudara? Kalau seekor Raja Wali tiba-tiba kena hujan tanpa ada minyak di dalam tubuhnya, di dalam apa nih sayapnya, pasti dia jatuh, betul? Nah demikian dalam kehidupan saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara, tidak ada urapan ilahi dalam hidup saudara, saudara kena badai hidup ini seperti kena hujan, akan jatuh dan tidak bangun lagi, betul? Harus ada apa saudara? Urapan. Kalau saudara tidak ada urapan dalam diri saudara, saudara tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Saya beritahu, banyak orang kaya yang stres. Kalau orang miskin stres itu wajar, betul? Betul? Tapi banyak orang kaya yang stres, bahkan sampai kena stroke, sampai selesai, betul? Kenapa dia kok bisa stres? Karena tidak ada urapan Roh Kudus dalam dirinya. Saudara perhatikan, saat ini baru terjadi banyak penyakit, orang tidak bisa tidur, betul? Sekarang yang paling laris itu adalah dokter psikiater yang bagian untuk orang tidur, betul? Betul? Supaya bisa tidur, betul nggak? Padahal orang kaya, sebabnya apa? Pikirannya dia tidak tenang. Karena dia tidak ada tujuan dalam hidupnya untuk datang kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak datang pada Tuhan, itu pikirannya ngelambian. Misalnya, udah kaya punya BMW, wah kurang, harus punya Mercy. Bingung, baru kena gini tuh, masalah sedikit, bingung, baru kena jangan-jangan mati. Kalau saya mati, nanti harta saya gimana? Itu enggak. Orang kaya itu bingung nyimpen hartanya, padahal kalau mati tidak bawa harta, betul nggak? Saudara, saya beritahu, saudara harus punya tujuan. Saudara harus membutuhkan urapan. Yaitu urapan apa? Saya beritahu, di Singapura banyak orang kaya datang ke dokter psikiater. Sekarang yang paling laris itu pendeta
sama dokter psikiater. Kenapa pendeta? Karena banyak orang stres, betul? Kenapa dokter psikiater? Untuk ngasih psikis jiwanya. Dan yang paling laris, bisnis tak beritahu. Ada dua, bisnis ikan sama bisnis burung. Tak beritahu, karena banyak pengusaha stres, akhirnya datang ke tempat pasar burung, ngikong. Karena apa? Di perusahaan di demo, di rumah di demo sama istrinya, betul? Perhatikan, sekarang gila-gilaan ikan yang lohat, yang ngonyong sampai 500 juta, 1 miliar, betul? Sebab apa? Banyak orang stres. Perhatikan, bahkan ada ngapain saya di rumah diomelin sama istri, terusan diomelin di pabrik, urusan pusing. Lebih baik hidup ini penuh dengan cobaan sambil makan ikan. Stres karena dia tidak ada tujuan hidup. Jadi tujuan hidup sudah harus jelas, yaitu apa? Mengikuti panggilan tuh. Dan yang kedua, harus ada urapan roh. Saya melihara ikan, Tuhan. Saya beritahu, ada yang memang karena hobi koleksi, ya kan ya? Tapi ada juga yang karena stres. Dan stres ini yang paling parah, betul nggak? Betul nggak? Biasanya yang jenis stres ini kalau beli gila-gilaan, betul nggak? Karena apa? Beli nggak diukur. Ini harganya berapa? 1 miliar. Ya 1 miliar kasih. Ini harganya berapa? Kenapa? Udah stres. Saya beritahu, sekarang sudah waktunya saudara harus memiliki apa? Allah memberi kita kekuatan untuk menanggung segala apapun yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Pertama, apa saudara? Pertama apa? Visi, tujuan hidup. Tapi tujuan yang pasti, yaitu tujuan mengikuti panggilan. Bagaimana menentukan panggilan Tuhan? Saudara harus berdoa mencari Tuhan. Panggilan itu apa? Saya beritahu, Tuhan manggil saudara bukan karena iseng tahu, tapi dia punya tuh. Dan yang kedua, harus ada apa? Urapan. Supaya apa? Di dalam menempuh hidup ini, saudara bisa bertahan. Nanti saudara bisa saya beritahu, Indonesia dipulihkan Tuhan masih menunggu 20 tahun lagi. Semua total 25 tahun. Waktu saya naik ke surga, saya turun ke bumi hidup kembali, tapi ada wartawan tanya, ketemu Pak Haji enggak? Oh itu wartawannya nanya itu gini. Akhirnya saya ngomong sama wartawan, pada waktu Pak Haji naik, saya pas turun. Waktu saya pas turun, dia naik. Jadi selip. Karena saya ngalami sekali toh dalam hidup saya. Karena saya diberitahu kalau kau kembali ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Makanya saya cukup sekali, sudah cukup lah. Karena apalagi saya belum menikah, nanti dulu. Saya ingin juga nanti dulu lah, katanya rugi ya. Saya diberitahu nanti kalau kamu ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Wah jadi mati dong. Jadi saya pernah tabrak hidup kembali, sehingga saya bisa dapat lagu-lagu itu karena naik ke surga itu. Tapi sekali toh, nggak bisa berulang-ulang. Nah saudara, itu 25 tahun Indonesia dipulihkan sejak awal krisis. Berarti sudah mencapai 5 tahun. Masih nunggu berapa? 20 tahun. Ini bukan walaupun kagak ada gini. Kemungkinan yang ini udah ontong juga. Tak beritahu supaya saudara bisa bertahan, saudara memiliki apa? Tapi urapan di sini ada urapan Roh Kudus, bukannya setiap hari pakai minyak. Waduh,
Itu nanti kalau anaknya tanya, mama itu ngapain? Kok kasih gini-gini? Aduh, kacau. Minyak urapan itu memang ada yang dipakai untuk waktu pelepasan usir setan. Tapi udah setiap hari. Kok setiap hari itu kurang kerjaan. Selain ini kan juga banyak. Saya beritahu urapan itu sekali. Yang penting-penting aja. Wah, itu ada lagi sedikit-sedikit jenenge mobil kasih minyak ya. Itu setiap hari. Tapi kenyataannya kena kerusuhan 16 juga. Itu bukan karena minyaknya. Nanti ya, waktu kerusuhan di Solo itu ya 16 juga. Saya belum tahu. Itu bukan karena minyaknya, tapi karena apa? Doa. Dan tidak harus pendeta ini, tidak. Semua orang percaya juga diberi kuasa. Amin. Nggak usah pendeta, saudara pun juga diberi kuasa. Tergantung doa saudara. Walaupun itu sudah didoain pendeta, tapi saudara tidak yakin juga percuma. Betul? Kalau saudara yakin didoain pendeta, baru ada kuasa. Itu pun bukan karena pendeta, doa saudara. Jadi saya beritahu, jadi jangan ekstrim-ekstrim. Orang ekstrim nanti repot, nanti kasihan anak-anak. Akhirnya anak-anaknya bingung. Setiap minyak dipakai termasuk minyak goreng. Saya tuh kadang sama orang tanya ini, kok pakai minyak zaitun kok? Wah, orang setan nih kasih minyak zaitun mahal-mahal, kasih minyak oli cukup. Saya sering kasih minyak oli, nyatanya ya sukses-sukses saja. Tapi saya beritahu, itu bukan karena minyak, bukan minyak secara lahiriah. Yang dimasukkan ini adalah Roh Kudus. Tanpa doa percuma. Amin. Nanti saudara, jadi Pak pun juga dipakai Tuhan. Jadi saudara jangan menghakimi orang. Nanti saudara, setiap orang dipakai Tuhan. Tapi ingat, saya bukan penggemarnya Pak Yaji, dan saya juga bukan pengikutnya. Karena saya orang netral. Karena orang netral itu matanya terbuka, betul? Seperti orang sudah menikah itu tidak netral, mata tertutup. Kenapa tertutup? Nggak mungkin orang yang sudah menikah ngomong istri saya kebro, betul? Nggak mungkin bisa didemo istrinya, betul? Nah, kalau orang netral, mata terbuka, saya netral. Dalam setiap gereja saya netral. Saya beritahu, memang dia dipakai Tuhan, tetapi jangan mengkultuskan individu. Ini nanti lihat tuh, ingat, di dalam diri setiap orang percaya harus memiliki apa? Roh Kudus. Urapan ini bukan roh budaya, itu ngajar. Ada roh Kudus. Dan saudara, roh. Dan yang ketiga, Raja Wali memiliki cakar yang kuat. Cakar yang kuat itu untuk apa? Selain untuk melindungi dirinya, Raja Wali adalah untuk menangkap mangsanya. Betul? Setiap orang percaya harus memiliki tujuan dan bisa menangkap visi yang telah Tuhan berikan, mengerjakan dengan tepat. Mengerjakan dengan tepat. Saya beritahu, jadi intinya saudara harus temukan panggilan Allah masing-masing. Dipanggil sebagai apa? Tangkap itu, lakukan dengan setia sampai tuntas. Ngerti? Dan di dalam suatu pekerjaan jangan setengah, harus tuntas. Walaupun tantangan apapun, kalau visi itu sudah saudara ada, saudara pegang, apapun yang terjadi, saudara akan membumbung tinggi. Semakin ada badai, semakin angin kencang, semakin tinggi melambung. Semakin saudara digencet, semakin merambah. Betul? Semakin saudara ditekan, akan semakin tinggi. Karena seekor Raja Wali, begitu ada badai, bukannya turun, tapi naik. Demikian dalam setiap masalah atau tantangan, saudara bukan semakin turun, tapi semakin naik. Dan ingat, seekor Raja Wali
memiliki keunikan selain mata dan kaki dan bulu. Dia memiliki hati yang tabah. Mental yang apa? Kuat. Kalau seekor Raja Wali, seorang Raja Wali repot. Seekor Raja Wali pasti memiliki mental yang kuat. Betul? Betul? Jadi sebenarnya Allah mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang tangguh. Tak beritahu. Orang-orang apa? Tangguh. Bukan seperti burung emprit. Begitu kena angin, kabur. Betul? Dan tidak seperti ayam. Sudah perhatikan ayam, begitu berang, gitu. Dari orang percaya bukan seperti itu. Menjadi orang-orang apa? Tangguh. Ingat, saudara diciptakan untuk suatu rencana yang besar, menjadi prajurit Allah yang tangguh. Sebelum saya bertobat, waktu kakek saya milih saya, tidak semua dipilih, padahal anak cucunya banyak sekali. Dia tanya, saya butuh seseorang yang memiliki mata tajam seperti burung elang, hati baja. Waktu itu kakak saya dilihat matanya, wah matanya tidak itu gitu. Terus adik saya dilihat, wah tidak model. Dilihat sampai nomor 4, nomor 5. Akhirnya sampai itu berapa saudara, banyak saudara, keponakan. Walaupun kakek guru saya tidak punya anak, tapi dia kan punya saudara kerabat banyak. Dia ngomong, saya hanya membutuhkan satu orang saja yang memiliki hati baja, yang tidak bisa dihanyutkan dengan api dan cinta. Wah itu berat itu. Dan yang ketiga beritahu, dan bisa bertahan walaupun tantangan darat, laut, udara. Bilang itu. Wah dipilih, yang dipilih waktu itu saya sendiri. Waktu itu waktu umur 9 tahun saya dipilih kan, mana lihat saya, tatap kakek saya. Sekarang gitu, jadi waktu itu dipanggil kakek, kan semua pada ya mbak, saya enggak ada. Waktu itu masih kecil, langsung kakek saya ngomong, mata anak ini aneh sendiri dari semua mata. Karena kenapa? Kebetulan sejak lahir mata saya tidak bisa melirik. Saya mata tidak bisa melirik ya. Saya gini, sakit sini saya. Gak bisa. Jadi mata saya ini tertuju terus ini. Jadi kalau saya lihat orang gini ya. Tapi itu berbahagia yang punya suami saya. Baru gini. Jadi sejak lahir saya nggak bisa melirik ya. Dan mata saya itu tertuju gini terus ya, nggak bisa. Sampai sekarang saya pernah periksakan mata saya. Ini mata saya ini sakit apa sih diperiksa ini? Dokternya ngomong gini, ini sejak lahir, pembawaan sejak lahir. Dan memang dari beberapa keturunan yang matanya nggak bisa bibir saya sendiri. Nah, tapi sejak kecil kakek saya mencari orang yang tangguh dan bisa bertahan. Nah, saya bisa bertahan karena ada suatu tujuan, yaitu apa? Supaya menjadi penerus dari generasi, itu aja. Menjunjung kehormatan keluarga, itu aja. Kenyataannya itu yang membuat semangat, tapi akhirnya sia-sia, semangat masuk neraka kan. Setelah saya bertobat, saya punya tujuan. Jadi sebenarnya Allah memanggil saudara untuk menjadi prajurit Allah yang tangguh. Amin ya. Bukan seorang mental yang mental gedek, tahu mental itu baik habis, betul nggak? Ingat, saudara harus memiliki mental hati baja. Itu yang dikehendaki Allah, yang tidak cengeng, betul? Baru kena sedikit sakit ambeien, Pak Pendeta, baru ambeien, belum stroke. Saya beritahu,
seseorang harus memiliki mental baja. Allah menciptakan kita, Allah memanggil kita supaya apa? Menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Seperti seekor Raja Wali memiliki mental yang baja. Demikian saudara, harus memiliki mental baja itu. Ingat itu. Nah, maksud saya saudara, ngerti? Jangan jadi orang apa? Cengeng. Lihat cicak jatuh udah takut, jangan-jangan kecurian. Betul. Itu tidak boleh percetakan. Di dalam hidup saya hanya satu itu. Selama saya benar, saya tidak takut. Demikian dalam hidup saudara. Selama saudara benar, jangan takut. Saya pernah diajarkan begini ya. Kalau dia orang lebih hebat daripada kamu, katakan dalam diri kamu, kamu makan nasi, saya juga makan nasi. Kalau kamu bisa, pasti saya bisa. Saya sejak kecil diajari itu ya. Dia makan nasi, bukan kerikil, betul? Selama dia makan nasi, apa dia lakukan, pasti saya bisa, betul? Jadi saya jangan minder, jangan harus percaya diri. Saya ajar ke Singapura, sampai yang undang itu gede-gede gini. Kenapa? Saya datang naik pesawat pakai kresek. Kan biasanya semua pakai tas. Pendeta, kan pakai tas, pakai jas. Saya enggak, waktu dijemput pakai tas. Itu pun tas itu loh, bekas untuk masuk ganteng itu loh. Itu dikasih teman saya Mulyono. Saya datang. Kenapa? Karena saya selama saya tidak mengemis, saya tidak takut. Itu dah. Saya diajarkan kakek saya gitu. Sejak kecil, jadilah orang tangguh. Itu dah. Orang yang tabah, hati baja. Dan sebenarnya orang percaya juga demikian. Kita dipanggil untuk menjadi orang apa? Tangguh. Orang apa? Mental yang baja. Jangan mental geduk, tak viral. Sedikit-dikit minta doa pendeta, dan ini pun untuk meringankan beban pendeta. Nanti saudara, dari saudara harus memiliki hati apa? Kuat, jangan mudah cengeng. Saya paling nggak suka sama orang cengeng. Saya punya adik nomor 4, tapi sekarang udah berani. Dulu kak dia ngomongin, kamu gini. Gitu. Lagi padahal. Kamu gini. Gitu. Sampai saya jengkel itu. Saya punya hati orang orangnya tinggi maksud dia. Wah, tapi mentalnya gitu. Itu kalau saya ngomong, kamu nggak begini. Saya punya hati nomor 4. Tapi beda juga dengan adik saya nomor 5. Itu kelewatan gitu. Itu terlalu berani itu. Pak untung udah bertobat. Dikeroyok orang berapa? Satu-satu didatangi rumahnya. Pak Ali udah kelewatan gitu. Akhirnya dia udah bertobat. Dulu kelewatan nakal gitu. Dia udah bertobat. Adik saya nomor 5 udah bertobat. Kesalahan saya itu deh. Waktu adik saya nomor 5, waktu itu saya belajar dari kakek, dia lihat teknik-teknik itu lihat. Akhirnya setelah saya bertobat, adik saya waktu itu masih SD, lihat saya latihan, diikuti. Wah, jadi algojo saudara. Sampai di sekolahnya disebut pembela wanita. Karena apa? Satu kelas itu banyak wanitanya, laki-lakinya berapa kok? Waduh, juga tidak karuan itu. Akhirnya sampai mama saya berdoa sampai dia bertobat, tidak berkelahi lagi. Bayangin setiap hari berkelahi. Kalau itu udah kelewatan ya. Tapi adik nomor 4 lain lagi dipegang. Akhirnya yang nomor 4 itu saya ajarin apa? Itu dia makan nasi, kamu juga makan. Ngapain takut? Kalau kamu ngomong, selama kamu benar, kamu jangan takut. Itu sudah. Akhirnya adik saya dulu nggak berani ngomong sama orang. Akhirnya dia mulai tumbuh kepercayaan, baru bisa ngomong.
udah lancar ngomong, udah enak ngomong. Kayak adik nomor 5 sudah bertobat sungguh-sungguh. Saya 5 laki semua. Wah, itu kalau punya anak 5 laki semua, yang jadi ibunya harus pakai peluk caklon bos. Lu masih ingat kalau 1 orang berkelahi 4 maju semua. Wah, itu berkelahi orang. Tapi dulu pas kecil-kecil udah bertobat semua. Saya beritahu, jadi seseorang harus memiliki mental baja. Saya melihat seorang mama, yaitu ibu saya, mentalnya betul-betul baja. Ditinggal papa saya 20 tahun. Papa saya itu kalau kaya sama istri muda, kalau miskin sama mama saya. Sama perempuan lain maksud saya. Mau main perempuan, tapi mama saya membesarkan 5 anaknya dengan tangannya. Dia hanya percaya bahwa Allah itu adil dan yang maha kuasa pasti tahu itu toh. Walaupun mama saya waktu belum bertobat, dia percaya keadilan Tuhan. Dan pada waktu bertobat terima Yesus, mama saya, papa saya bisa bertobat, tapi dia memiliki mental baja 20 tahun untuk bergumul untuk papa saya. Saya bertanya, siapa yang punya beban masalah suami? Kan belum 20 tahun. Mana saya tak akui. Dia diberitahu, diajar sama kakek saya, selama kamu benar, kamu pertahankan itu. Gitu. Kalau sudah benar, pertahankan kebenaran itu sampai detik dan akhir hidup saudara. Nanti saudara, selama saudara, kalau firman Tuhan dalam hidup saudara, sudah yakini dengan benar, pertahankan firman itu sampai detik terakhir saudara. Amin. Maka itu yang dikehendaki Allah, menjadi prajurit yang tangguh, bukan prajurit yang bingung. Saya heran, saya tidak tahu. Saya sejak kecil saya paling tidak takut. Saya paling takut sejak kecil satu orang, perempuan. Kenapa? Karena sejak kecil dikasih tantangan ilmu perempuan. Kelemahan saya dulu perempuan, kalau udah bertobat bebas pantangan. Tapi saya kalau omong juga masih geger gitu loh. Saya nggak tahu. Kalau mama saya kalau siapapun yang marah, saya tidak takut. Apalagi laki setan, saya tidak takut. Laki-laki aja pakai celurit, pakai apa, saya datangin. Dulu itu sebelum bertobat. Tapi kalau nenek saya udah gini, karena apa? Sejak kecil saya diajari jangan berani kepada orang yang lemah. Gitu. Kalau kamu berani sama perempuan, kamu itu pengecut. Nah itulah sejak kecil saya diajarin itu. Jadi sampai sekarang, untung saya sudah bertobat agak berani sedikit. Tapi berani dan macam-macam. Maksudnya omong berani. Kalau dulu omong sama saya walah. Karena saya kan yang besarkan tuh mama. Jadi kalau mama marah, semua takut. Termasuk kakak saya, adik saya, semua takut sama mama. Tapi kalau sama papa, karena kakak saya kan waktu itu belum bertobat. Terus kalau gitu saya akan mencari perempuan lain gitu. Langsung dengan anaknya, kamu ingin kedua atau ingin apa? Gitu. Papa sudah kaget kok anaknya berani-berani. Tapi itu semua waktu itu belum tapi sudah bertobat. Pak ya tetap menghormati papa, tetap menghargai papa. Tapi yang paling semua itu dengar sama mama. Karena dibesarkan sama mama. Yang besarkan sejak kecil saya beritahu. Jadi sampai sekarang adik saya pun juga gitu. Adik saya itu dulu sebelum bertobat, tapi digebukin namanya. Tapi saya namanya tidak tangis sendiri-sendiri saya juga heran itu. Kemungkinan kalau menurut saya dampak kejiwaan. Karena sejak kecil dibesarkan perempuan sama ibu.
Dan saya sendiri pun dilala punya nenek juga galak setengah mati. Jadi, tapi setelah saya bertobat, ya saya agak berani. Agak beraninya apa? Saya berani nantang-nantang. Kalau ini berani. Karena apa? Nggak tahu ya. Seperti ada kekuatan yang dahsyat. Tapi itu saya mengalami pergumulan itu supaya berani ngomong. Itu sampai usia berapa ya? 22 baru bisa saya berani ngomong, bisa lancar gitu loh. Tapi saya tetap, karena apa? Sejak kecil saya diajari, kalau kamu berani, jangan berani sama perempuan. Karena kalau kamu berani sama perempuan, berarti kamu pengecut gitu. Makanya kalau orang mukulin istrinya, dia itu kambing hitam, pengecut. Kenapa nggak mukulin setan aja? Betul nggak? Betul? Nah, saya beritahu, jadi orang Kristen, jadilah orang yang apa? Dan memiliki suatu keyakinan, kepastian yang pokok, gitu. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saudara pertahankan keyakinan iman saudara, percaya pada Tuhan Yesus dari awal sampai akhir hidup saudara. Amin. Amin.